kita angkat pujian kita. Halo, apa kabar? Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita sekolah minggu. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas perlindungan-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami beribadah sekolah minggu. Kiranya Tuhan menyertai ibadah ini dari awal hingga berakhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa sebelum memulai firman Tuhan. Terima kasih atas berkat Tuhan pada saat ini. Tuhan sudah memberi kami kesehatan, kekuatan, napas kehidupan kepada kami. Berilah kami kiranya firman itu dapat berbuah bagi kami masing-masing. Ya Allah yang Maha Kasih dan Bapa kami dalam Yesus Kristus, kami mohon Engkau kiranya bekerja dalam hati kami melalui Roh-Mu, supaya kami dengan penuh percaya diri kepada anak-Mu Yesus Kristus, kenyangkanlah, segarkanlah kami, mampukan menanggung salib dan mengiring Engkau. Kuatkanlah hati kami, kiranya Engkau berkuasa atas hidup kami dan kami hidup di dalam-Nya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya nih? Kakak harapkan kabar adik-adik yang ada di rumah dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, di sini kami ya ingin membawakan adik-adik semua cerita Alkitab. Adik-adik yang ada di rumah, siap gak nih mendengarkan cerita Alkitab? Tentunya harus siap ya. Nah, di sini kakak ingin membawakan adik-adik cerita tentang seorang hamba Tuhan yang dilemparkan ke dalam gua singa. Kira-kira siapa sih namanya? Ya, namanya adalah Daniel. Karena ketaatan Daniel kepada Tuhan, maka dia dilemparkan ke dalam gua singa. Nah, di sini kakak ingin mengajak adik-adik semua untuk menonton videonya. Mari kita nonton bersama-sama ya. Daniel adalah salah seorang Yahudi yang ditawan di Babel. Ia percaya kepada Tuhan dan berdoa padanya 3 kali sehari. Tuhan memberkati Daniel sehingga ia menjadi pemimpin yang berkuasa di negeri itu.
Sebagian pemimpin iri pada Daniel, jadi mereka membuat undang-undang baru. Orang hanya boleh berdoa kepada Raja Darius. Siapa yang tidak patuh akan dilemparkan ke kandang singa. Darius setuju. Daniel tetap berdoa pada Tuhan, jadi ia ditangkap. Darius sedih sebab ia menyukai Daniel. Darius sadar telah dijebak, namun tak bisa lagi mengubah undang-undang itu. Daniel dilempar ke kandang singa. Singa-singa itu mengaum dan merangkak ke arah Daniel. Lalu datanglah seorang malaikat Tuhan yang mengutusnya. Malaikat menutup mulut singa-singa itu. Daniel tidak terluka sedikit pun malam itu. Saat fajar, Darius datang untuk melihat apakah Daniel masih hidup. Tuhan mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan aku, kata Daniel. Raja amat bergembira. Daniel ditarik keluar dari kandang singa. Lalu Raja Darius menyuruh agar musuh-musuh Daniel dilempar ke kandang itu. Singa-singa itu menghabisi mereka. Raja Darius memerintahkan rakyatnya agar menghormati Tuhannya Daniel yang kuat dan hidup. Adik-adik, bisa kita lihat dari video yang sudah kita tonton bersama-sama tadi, betapa luar biasanya Tuhan menunjukkan bagaimana Dia melindungi umatnya yang setia kepadanya. Karena Daniel berdoa kepada Tuhan, maka Daniel dilemparkan ke dalam gua singa. Tetapi adik-adik, karena ketaatan Daniel, maka Tuhan memerintahkan malaikatnya untuk menutup mulut-mulut singa tersebut, sehingga singa tersebut tidak jadi untuk menerkam dan memakan Daniel. Adik-adik, sikap yang bisa kita ambil dan kita contohi dari Daniel adalah kebiasaan Daniel yang terus berdoa kepada Tuhan apapun keadaannya, baik dalam suka maupun duka. Nah, kakak mau nanya nih sama adik-adik yang ada di rumah, apakah adik-adik kalau mau makan atau ingin keluar rumah, apakah adik-adik semua berdoa? Kita harus berdoa ya adik-adik, kita minta penyertaan dari Tuhan agar Tuhan selalu menjaga, menyertai dan memberkati apapun yang ingin kita lakukan. Selama kita memiliki Tuhan, kita tidak perlu takut akan masalah yang datang kepada kita. Namun kita harus yakin dan percaya Tuhan selalu bersama-sama dan kita untuk menghadapi rintangan. Sekian cerita dari kami ya, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Shalom adik-adik, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kasih dan kebaikan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas nafas kehidupan, kesehatan, kekuatan, perlindungan, penyertaan, dan segala-galanya yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami sudah menyelesaikan ibadah sekolah minggu kami. Kiranya dapat layak dan berkenan di hadapan-Mu, serta dapat semakin memberkati setiap kami. Pada saat ini juga kami ingin menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kiranya Engkau yang menciptakan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga semuanya dapat dipulihkan dan disembuhkan, agar kami dapat berkumpul, beribadah dan bersekolah minggu di gereja seperti biasanya lagi.
Inilah doa dan seruan kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekolah minggu kita sudah selesai. Kakak ingatkan kembali, jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangan, dan kalau keluar rumah jangan lupa pakai masker.